semuanya, kalian pernah dengar tidak tentang 4 laporan yang penting ada di dalam laporan keuangan? Dan banyak tanya juga gimana sih bisa tahu bisnis kita untung atau buntung? Jadi di sini kita akan membahas tentang laporan laba rugi. Yuk kenalan apa itu laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan bahwa perusahaan memperoleh laba atau rugi dalam periode tertentu. Laporan ini memiliki 2 bagian utama, yaitu pendapatan dan beban. Pendapatan adalah uang yang dihasilkan perusahaan dari kegiatan usahanya. Sedangkan beban adalah uang yang dikeluarkan perusahaan seperti biaya operasional dan gaji. Jika pendapatan lebih besar daripada beban, maka perusahaan akan memperoleh laba. Namun, jika beban lebih besar daripada pendapatan, maka perusahaan akan memperoleh rugi. Oke, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, laba diperoleh apabila pendapatan lebih besar daripada biaya. Kemudian, revenue dibagi menjadi 2 jenis, yaitu revenue operasional dan revenue non-operasional. Oke, yang pertama ada revenue operasional, yaitu pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk atau jasa. Kemudian yang kedua ada revenue non-operasional, yaitu pendapatan yang diperoleh dari dividen, penjualan aset, ataupun bunga bank. Revenue berada pada bagian paling atas dalam laporan laba rugi. Maka dari itu, mencatat laporan pendapatan sangat penting untuk mengetahui apakah perusahaan mengalami laba atau rugi. Karena pendapatan yang stabil atau meningkat menunjukkan bisnis yang sehat dan kuat di pasarnya. Ya, betul banget. Tapi bukan cuma pendapatan aja yang perlu dicatat, tapi pengeluaran juga perlu jelas dicatatnya. Jadi, banyak banget nih di bisnis jenis-jenis pengeluaran. Tapi, pengeluaran yang kita catat setelah kita mencatat pendapatan atau revenue itu disebut cost of goods sold atau yang biasa disebut COGS. COGS itu termasuk variable cost, artinya cost akan naik jika salesnya beriring naik. Apa aja sih yang termasuk COGS itu? COGS itu ialah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung yang dibayar per proyek atau per program. Biaya tenaga kerja yang dibayar fix tiap bulan itu bukan termasuk COGS ya guys, itu termasuk operational cost. Nah, setelah kamu mendapatkan revenue dan cost, kamu udah bisa menghitung gross profit nih. Gimana sih caranya menghitung gross profit? Cara menghitung gross profit itu adalah revenue dikurang dengan COGS sama dengan gross profit. Jadi, gross profit itu adalah angka yang sangat berguna untuk keuangan bisnismu. Kenapa? Karena dia bisa mengukur seberapa efisien perusahaanmu beroperasi. Jadi, semakin tinggi gross profit, semakin tinggi juga berarti efisien dalam beroperasi. Oke, setelah kita tahu tentang laba kotor, kita jangan senang dulu nih, karena masih ada biaya-biaya yang sifatnya tetap dan wajib untuk dibayar supaya bisnis ini tetap jalan, yaitu yang dinamain operating expense atau biaya operasional. Nah, kalau laba kotor tadi dikurangi dengan biaya operasional, maka kita bakal dapat yang namanya operating profit. Ini adalah profit murni dari aktivitas bisnis harian kamu. Tapi tunggu dulu, ini masih operating profit. Masih ada 2 hal lagi yang harus kita hitung, yaitu bunga dan pajak. Setelah semua itu dikurangi dari biaya operasional, biaya produksi, hingga bunga sampai pajak, barulah kita ketemu nih sang juara utamanya, yaitu laba bersih atau net income. Ngomongin soal laporan laba rugi, jadi sebenarnya laporan laba rugi ini digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pada suatu perusahaan. Laporan laba rugi ini juga membantu kita dalam memahami apakah perusahaan kita sedang mengalami laba atau sedang mengalami kerugian. Pertama, kita mulai dari pendapatan. Pendapatan ini biasanya kita dapat atau kita peroleh dari hasil penjualan produk ataupun dari hasil jasa yang udah kita tawarkan. Nah, dari pendapatan itu kita kurangi dengan biaya-biaya, misalkan biaya secara langsung, biaya operasional, maupun biaya-biaya lainnya yang udah digunakan oleh perusahaan. Pada tahap ini kita dapat melihat berapa besar biaya yang sebenarnya dibutuhkan untuk menjalankan usaha. Setelah semua perhitungan dilakukan, kita dapat mengetahui laba bersih ataupun rugi bersihnya. Nah, kalau hasilnya menunjukkan laba, berarti usaha yang kita jalankan berjalan dengan baik. Namun sebaliknya, kalau hasilnya menunjukkan kerugian, hal ini menandakan bahwa biaya mungkin terlalu tinggi atau strategi penjualannya perlu diperbaiki.
Laporan laba rugi ini sebaiknya nggak digunakan hanya sekali aja. Laporan laba rugi ini perlu disusun dan dianalisis secara rutin, misalnya setiap bulan ataupun setiap tahun. Dengan membandingkan laporan dari beberapa periode, kita dapat menilai kinerja usaha, melihat perkembangan, serta mengetahui bagian yang perlu ditingkatkan lagi. Dengan memahami dan menggunakan laporan laba rugi dengan baik, pemilik usaha dapat mengontrol keuangan dengan lebih efektif lagi, membuat keputusan yang lebih tepat, dan juga merencanakan strategi ke depannya agar usaha tetap lebih sehat dan terus berkembang.